Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Anissa. Saya dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pranata Indonesia Pondok Gede, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya menjelaskan beberapa materi untuk melengkapi tugas proyek 4 saya. Di mana hal yang ingin saya jelaskan yaitu antara lain ada Windows Server. Yang kedua ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dan yang ketiga ada FTP. Untuk yang pertama yaitu ada Windows Server. Di mana Windows Server ini adalah suatu sistem operasi versi Windows yang khusus digunakan untuk server atau data center. Biasanya digunakan sebagai server networking perusahaan, berbagai layanan berbasis cloud, atau sebagai server website, web aplikasi, dan juga lain sebagainya. Fungsi dari Windows Server ini sendiri antara lain untuk membantu mengoperasikan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah sistem operasi yang berdasarkan arsitektur yang dimiliki oleh server tersebut. Juga untuk memberikan hak kepada para pengguna dalam mengakses maupun memanajemen server, baik yang melalui GUI maupun CLI. Serta untuk membantu konfigurasi server lanjutan dari sisi hardware, software, maupun konfigurasi pada layanan jaringan tersebut. Windows Server ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya sendiri antara lain yaitu interface dari server hampir mirip dengan Windows XP, baik dalam versi Pro maupun Home Edition, sehingga tampilannya pun akan lebih menarik. Instalasi maupun pengoperasian Windows Server ini tidaklah sulit dan lebih mudah dibandingkan Windows Server NT. Proses rebootingnya pun lebih cepat. Tak lupa, Windows Server ini juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, Windows Server ini kurang memadai untuk web versi 2.0 ke atas. Banyaknya error pada saat proses penginstalasian Windows Server ini. Tidak semua produk aplikasi dapat berjalan pada Windows Server ini, serta persyaratan hardware yang sangat tinggi, keamanan yang kurang tangguh juga. Makin banyak tipe file yang dibuka dengan berbagai macam aplikasi dan telah terinstal aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP ini sendiri adalah suatu protokol client atau server yang memiliki fungsi untuk membuat dan menyewakan alamat IP secara otomatis pada komputer klien atau host client, baik itu secara massal maupun per unit. DHCP sendiri pun memiliki dua jenis, yaitu ada DHCP server dan DHCP client. Fungsi dari DHCP sendiri antara lain untuk mengolah dan mendistribusikan alamat IP. Proses pendistribusian ini pun berlangsung secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari klien. Dan juga untuk mencegah terjadinya IP config atau dua perangkat yang memiliki IP sama. Untuk yang terakhir yaitu ada File Transfer Protocol atau FTP. Di mana FTP itu sendiri adalah suatu protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi pada suatu komputer. Cara kerja FTP ini pun bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username serta password untuk mengakses data. Saat pengguna ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan oleh user.
FTP ini pun juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihan FTP ini, FTP ini memiliki keamanan sistem enskripsi pada jaringan yang digunakan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. FTP juga mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Tak lupa, untuk kekurangan IP pun, tanpa adanya sistem enskripsi, FTP ini pun dirasa tidak aman. Dan juga desain yang digunakan tidak begitu kuat, sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Kesalahan dalam penyampaian informasi sering terjadi, sehingga administrator pun sulit memahami informasi yang diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.